Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Febrisika dengan NIM S100-239. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan poin-poin penting terhadap performan apresial atau penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu kinerja karyawan. Nah, dari penilaian kerja karyawan ini, maka perusahaan dapat melihat dari standar-standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Nah, untuk lalu saya bakal menjelaskan terkait perbedaan atau dari performance management dan juga performance apresial. Jadi kalau performance management ini merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa karyawan tersebut itu mendukung gak sih kontribusi terhadap strategi organisasi yang telah ditetapkan. Jadi nanti dilihat apakah kinerja karyawan ini sesuai gak sih sama strategi organisasi yang telah ditetapkan tersebut. Lalu terdapat kegiatan yang dilakukan untuk mendukung dari kinerja karyawan itu ada goal setting, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, maupun reward system. Dari 4 kegiatan tersebut, maka pihak perusahaan ataupun organisasi ini dapat melihat kinerja karyawan. Seperti itu. Lalu adapun performance apresial atau penilaian kerja. Jadi performance apresial ini merupakan salah satu bagian dari performance management. Jadi performance management ini merupakan usaha dengan meliputi penetapan kerja, penetapan standar kerja, penilaian kerja, pemberian umpan balik kepada karyawan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada fungsi dari performance apresial atau penilaian kerja. Jadi yang pertama adalah sebagai umpan balik, sebagai dasar penentuan kebutuhan pelatihan, dasar penentuan kenaikan gaji, lalu dasar dalam keputusan promosi, dan juga dasar dari pemutusan hubungan kerja dan lain-lainnya. Lalu siapa sih yang bisa melakukan penilaian kerja terhadap karyawan? Yang pertama itu ada immediate supervisor atau atasan. Jadi kalau di dalam perusahaan itu ataupun organisasi yang immediate supervisornya itu bisa HR ataupun manager. Lalu kalau untuk di bagian universitas itu bisa dekan ataupun dosen. Lalu untuk di sekolah-sekolah itu bisa kepala sekolah ataupun wakil kesiswaannya gitu. Jadi yang dapat menilai kinerja karyawan itu bisa dari atasan gitu, harus atasan ataupun orang-orang yang sering berkomunikasi dengan karyawan yang akan dinilai. Lalu yang kedua adalah peers. Jadi peers ini adalah orang-orang terdekat dari karyawan yang akan dinilai. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi yang sering berkomunikasi dengan karyawan tersebut dapat menilai juga kinerja dari karyawan. Lalu yang ketiga ini ada rating commit, ada self rating, ada subordinates, dan juga degree feedback. Jadi kalau rating commit dan juga self rating itu bisa karyawan itu bisa menilai dirinya sendiri dari kekurangan yang mereka lihat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu yang menilai dan memberikan umpan balik itu ada supervisor, electronic monitoring, customer pun bisa menilai kinerja karyawan, employee appraisal, subordinates, dan peers, dan lain-lain itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.